DPC saja sudah didatangi polisi, orang akan menilai ini adalah bentuk intervensi, intimidasi, supaya orang takut ke DPC. Ini kan sebenarnya tidak benar, entah itu maunya sendiri atau disuruh, saya tidak tahu. Dengan detik ini, saya tidak memahami intervensi seperti apa, karena sekali lagi saya jelaskan, kehadiran polisi adalah untuk berpatroli dan tidak ada kontak antara polisi dengan siapapun di lokasi tersebut. Jangan ada yang mencoba-coba untuk mengintervensi, karena jelas sangat sulit. Kami diskusikan hal itu bersama dengan para narasumber dan lebih lengkap soal sikap PDI Perjuangan yang protes karena kantornya di Solo, Jawa Tengah didatangi oleh petugas kepolisian. Kami diskusikan dengan para narasumber. Sudah bergabung di studio untuk saat ini juru bicara dari Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Ciko Hakim. Bang Ciko, apa kabar? Baik. Terima kasih sudah bergabung, dan lewat sambungan dalam jaringan juga sudah bergabung saat ini Ketua Prabowo Mania Emmanuel Ebenezer dan juga dosen ilmu politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam. Mas Umam, Bang Noel, selamat sore. Selamat sore, Mas. Terima kasih semuanya sudah bergabung bersama kami. Saya ke Bang Ciko dulu nih. PDI Perjuangan menilai ada bentuk intimidasi dari datangnya polisi ke kantor DPC di Solo, Jawa Tengah. Kenapa? Apa bentuk intimidasi yang sebetulnya dirasakan oleh PDI Perjuangan dari tindakan polisi itu? Begini ya, kami melihat ini ada rentetan kejadian yang terjadi sebelum ini. Ada intimidasi terhadap ketua BEM mahasiswa UI, ya. Ketika dia ingin menggelar aksi, ditelepon, sampai gurunya ditelepon, orang tuanya ditelepon, dan lain-lain. Nah, sekarang ada patroli tanda kutip yang 3-4 orang polisi berdiri di sekitar kantor, ya kan. Saya melihat tadi agak memotret motor-motor yang datang dan lain-lain. Nah, ini hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Makanya kami menganggap ini adalah sesuatu yang baru, dan kita melihat eskalasi dari situasi politik sekarang, ya kan, putusan MK, protes PDIP terhadap putusan MK dan lain-lain, dan kita lihat majunya calon wakil presiden yang kebetulan adalah anak dari presiden gitu. Nah, ini kita melihat rentetan ini sebagai sesuatu yang baru, dan wajar kalau kita mencurigai bahwa ini adalah bagian dari intervensi atau intimidasi dari kekuasaan. Sekalipun sudah ada klarifikasi dari polisi bahwa itu patroli biasa sebetulnya. Ya nggak apa-apa, silahkan mengklarifikasi, dan harapan kami ya kalau memang apa yang dilakukan akan terus kami anggap sebagai intimidasi, ya stoplah lakukan hal-hal yang akan dicurigai sebagai intimidasi, itu aja. Oke. Kalau menurut Anda, Bang Noel, polisi datang ke kantor parpol itu hal yang biasakah atau ada perspektif lain? Itu hal biasa. Polisi itu punya kewajiban menjaga demokrasi. Pak Prabowo itu rumahnya itu tiap hari samperin polisi. Itu tingkat Pak Prabowo sebagai calon presiden. Ini masa baru tingkat DPC aja langsung kemudian dibikin narasi ada semacam intimidasi dan intervensi. Jangan dong. Ingat, polisi sekarang ini bukan seperti era Orde Baru. Apalagi pimpinannya Kapolri Sigit Listio. Gak mungkin hal itu terjadi. Saya yakinkan 1000%, bahkan 1.000.000%, polisi sekarang itu bukan seperti polisi Orde Baru. Karena dirasakan bahwa ada hal yang baru, kenapa polisi datang sementara tidak ada kegiatan apapun di kantor DPC? Persoalannya gini pertanyaannya, wajar atau tidak polisi datang? Sedangkan kemarinnya berapa kali itu rumah saya juga ditemuin polisi. Dia kan ngejaga tokoh-tokoh. Dianggap Rudi Effendi itu adalah tokoh. Boleh dong datengin, ditemuin, gitu loh. Kemudian mau bersilaturahmi karena dianggap tokoh. Apalagi dengan situasi hari ini, menghadapi konsentrasi demokrasi yang semakin dekat, ya kewajiban polisi datangin semua tokoh-tokoh ini agar apa? Ada yang namanya silaturahmi, jangan sampai ada kesalahpahaman. Ini baru didatangin begitu aja, itu sudah bikin narasi seakan-akan diintimidasi. Itu kan bahaya juga. Akhirnya apa? Demokrasi kita ke depan hanya dibangun narasi-narasi ketakutan. Saya katakan sekali lagi, 1.000.000%
apa yang dilakukan polisi Ya. itu bagian tugas mereka sebagai pelayan masyarakat. Oke. Dia harus menjaga kondusivitas dan keamanan masyarakat. Dan saya yakin sekali Pak Rudi FX itu adalah sebagai tokoh. Dan polisi menganggapnya sebagai tokoh politik yang harus dihormatin. Itu saya yakin sekali. Oke. Mau ditanggapi soal tadi, Kak, ada ketakutan tampaknya. Itu gimana meresponnya? Saya ingin mengutip apa yang dikatakan saudara saya Noel. Apa yang dikatakan tadi mengatakan adalah ini bukan masa Orde Baru. Nah, itu dia yang sekarang kita rasakan. Ada rentetan-rentetan kejadian di Republik ini yang kita harus akui bahwa ini kok seperti kembali ke masa Orde Baru, ya kan? Ada politik dinasti, ada keputusan MK yang diambil untuk seseorang yang kebetulan pamannya adalah ketua MK dan kemarin ketua MK ini terbukti ada pelanggaran dalam unsur konflik kepentingan sehingga dicopot jadi ketua MK. Jadi rentetan-rentetan ini tidak salah kalau masyarakat atau kami di PDI Perjuangan menganggap hal ini sebagai intimidasi dan ini kembali ke arah Orde Baru. Jadi ini kan indikasi. Ini baru indikasi. Kalau kita curiga nggak apa-apa dong. Kok rakyat curiga aja nggak boleh? Nah ini udah Orde Baru banget. Kalau curiga aja kita nggak boleh ya. Ini udah iya nggak bisa. Silakan, Pak Noel. Enggak, demokrasi kita ini kan sudah bagus. Tertata Oh enggak dong, ada kemunduran, ada kejadian yang luar biasa baru-baru ini. Baru kemarin ada putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi di mana hakim konstitusinya bersalah dan sampai dicopot dari jabatannya. Oke, Ciko tahan dulu Bang Noel. Nggak bisa dong. Oke, Bang Noel silakan. Gimana Anda menanggapi itu? Jangan terus dibangun narasi-narasi yang menakutkan itu. Kita mau ngebangun narasi ke depan itu, politiknya itu riang gembira. Saya yakin 1.000.000% Bang Noel, mohon maaf audionya sempat terputus. Mungkin kita coba perbaiki komunikasi terlebih dahulu dengan Bang Noel. Ini sempat terputus komunikasi sedikit audionya. Saya ke Mas Umam sambil kita perbaiki komunikasi dengan Bang Noel. Cukup beralasan tidak dengan pandangan PDI Perjuangan tadi ada rentetan kejadian sehingga dipandang bahwa ini adalah bentuk intimidasi. Itu menurut Anda gimana Mas Umam? Ya memang cukup menarik mencermati apa yang disampaikan oleh Mas Ciko dan juga Bang Noel. Ini Bang Noel masih belum paham ada situasi komunikasi yang problematik gitu. Tapi begini, bahwa kemudian yang disampaikan tadi sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Kalau misal kemudian kita cermati dua figur ini kan sebenarnya merepresentasikan dari elemen kekuatan pro keberlanjutan, karena dua-duanya juga berasal dari elemen yang sebelumnya juga mendukung Pak Jokowi. Tetapi ketika kemudian sekarang Mas Ciko dan sahabat-sahabat dari PDIP merasa ada kekhawatiran, ada ketakutan semacam itu, to some extent itu justified, itu betul. Memang ada kecenderungan penggunaan instrumen kekuasaan negara untuk kepentingan politik. Tetapi di saat yang sama sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru. Nah, khawatir saya ini mendadak oposisi. Jadi Mas Ciko dan teman-teman di PDIP mendadak oposisi karena bagaimanapun juga dipengaruhi oleh situasi koalisi yang terbaru. Kalau kita merujuk di paper lama yang ditulis oleh Thomas Power, itu dari teman dari Australian National University, di akhir 2018 dia sudah menulis artikel dengan judul yang sangat spektakuler, kontroversial. Judulnya Jokowi's Authoritarian Turn and Indonesia's Democratic Decline. Nah, indikasi yang dia gunakan adalah terkait dengan politisasi instrumen kekuasaan negara. Nah, waktu itu sebenarnya PDIP dan juga teman-teman yang lain masih berada di lingkungan yang sama, di lingkaran yang sama. Tetapi sekarang kemudian ketika kemudian PDIP sendiri mengalami situasi di mana kemudian terjadi titik pisah antara PDIP dengan Pak Jokowi, maka kemudian narasinya berbeda. Nah, yang ingin saya tekankan bahwa apa yang menjadi concern dari Mas Ciko tadi, to some extent bisa difahami. Dan itu justified. Tetapi kalau misal kemudian itu hanya terjadi belakangan ini, rasanya itu sudah menjadi concern yang cukup lama. Bagaimana kemudian kebebasan masyarakat sipil mengalami penurunan signifikan. Bagaimana kemudian mahasiswa bersuara begitu mudah kemudian difragmentasi dan dihentikan. Nah, ini yang kemudian harus menjadi ruang refleksi yang jauh lebih besar. Bukan hanya sekedar apa yang terjadi di Solo. Tapi yang di Solo barangkali akan menjadi sebuah pemicu
Ya. bagi munculnya gelombang kritis terutama dari Baik. partai yang selama 9 tahun ini menjadi pemimpin koalisi Oke. pemerintahan saat ini. Sudah kami tangkap maksudnya. Saya kembali lagi ke Bang Noel. Bang Noel, tadi audionya sempat terputus, jadi sebelum terdengar utuh pernyataan Anda tadi, mungkin bisa dijelaskan lagi. Jadi kalau menurut Anda, dengan diksi intimidasi menurut PDI Perjuangan polisi datang ke kantor partainya itu cukup beralasan atau tidak? Sangat tidak beralasan. Alasannya apa? Gini, argumentasinya itu yang jelas membangun narasi ketakutan. Kita mau ke depan itu ada narasi-narasi yang gembira. Dan ingat, polisi itu dia sebagai pengayom masyarakat. Kedua, 1.000.000% saya tidak yakin bahwa ada intimidasi. Kedua, Rudy Efek itu dianggap tetap sebagai tokoh politik. Dia sebagai anak bangsa yang harus tetap didatengin, disilaturahmiin. Karena biar gimana kan polisi tahu tokoh-tokoh yang layak untuk didatengin, tokoh-tokoh yang harus tetap dijaga, jangan sampai ada terkait masalah-masalah yang lain. Dia harus dijaga tokoh-tokoh kayak begitu. Karena kenapa? Biar gimana pun Rudy FX di mata kepolisian itu adalah tokoh yang harus didatangi dan silaturahmikan. Karena gimana pun Rudy FX kan tokoh yang punya pengaruh luar biasa. Gak mungkin sekelas kepolisian membangun coba mengintimidasi sekelas Rudy FX, gak mungkin. Ini era bukan lagi era Orde Baru. Semua itu didatengin, beda pandangan, ditakutin. Makanya tadi saya kaget juga narasinya Ciko ini. Ada peristiwa A, B, C, D, F, G, lantas disimpulkan nih ada semacam sebuah intimidasi. Tidak yakin saya itu terjadi. Dan saya juga akan marah ketika itu terjadi. Dan 100% tidak mungkin polisi melakukan hal itu. Nggak mungkin tuh menurut Aku izin ya. Gimana Bang? Aku izin boleh ya. Tunggu dulu sebentar Bang, kita mau dengarkan dulu tanggapan Bang Ciko dulu, merespon tadi pernyataannya Bang Noel. Nggak mungkin katanya. Kalau untuk Noel, jawaban saya adalah gini, tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Ya kan, ini narasi-narasi itu bisa dibangun kalau ada kejadian-kejadian yang bisa mercikan api-api narasi tersebut. Nah itulah yang tadi saya sudah sampaikan. Saya tidak ingin mengulang apa yang sudah saya sampaikan. Karena sebenarnya sudah saya sampaikan tadi. Tapi saya juga ingin mengutip apa yang dikatakan Mas Umam. Mas Umam bahkan lebih menegaskan lagi bahwa ini bukan baru terjadi sekarang. Mungkin kami PDI Perjuangan atau saya sendiri sebagai yang dari dulu adalah tadinya pendukung Pak Jokowi, ya tidak pernah merasakan itu secara langsung. Tapi tadi ditegaskan oleh Mas Umam bahwa hal seperti ini sudah terjadi sebelum ini dan bukan hal yang baru. Nah ini hal yang baru untuk PDI Perjuangan, makanya kita merasakan sesuatu yang baru nih, ada sensasi-sensasi baru karena ada kejadian-kejadian baru dan kita akhirnya merasa kita curiga boleh bos, kalau sampai curiga aja nggak boleh, ini orde baru banget dong. Bukan nggak boleh. Kalau protes nggak boleh, orde baru banget. Kita curiga, habis curiga kita protes, kita sampaikan, ya kan, terus udah dibantah sampai istana membantah, wah luar biasa. Gimana tuh Bang Noel? Mudah-mudahan tidak terulang lagi lah. Iya gini. Ya kan? Nggak, kan udah berkali-kali dalam pidato presiden, jangan coba-coba intervensi. Artinya apa? Apa yang disampaikan presiden itu dianggap polisi perintah. Artinya semua para tokoh-tokoh ini harus tetap dijaga. Nggak boleh ada yang disakiti. Nggak boleh harus ada yang intimidasi. Masa datang aja nemuin atau datangin ke tempatnya. Walaupun akhir-akhir ini agak sulit menerjemahkan apa kata presiden, karena kadang-kadang kata-kata dan perbuatannya tidak satu nih bos. Jadi saya rasa polisi juga menerka-nerka. Ya enggak lah. Nah makanya gini. Ini artinya apa ya? Yang ini harus kebalikannya atau gimana nih? Kalau udah timbul resistensi begitu, akhirnya apa? Orang mampu menerjemahkan apapun semaunya. Setiap orang datang, wah intimidasi. Datang B, wah ada intervensi. Akhirnya ya timbulnya ketakutan-ketakutan terus. Nanti jangan-jangan polisi nggak mau datang lagi tuh ke rumah Rudy tuh. Cuma pengen silaturahmi aja nggak boleh. Kan banyak anggota-anggota kepolisian tuh kan tahu para tokoh-tokohnya. Oh ini tokoh ini yuk kita datengin, temuin. Salah rupanya. Saya kasih kesempatan ke Mas Umam merespon ini karena sudah ada sebentar dulu, tahan dulu Bang Manuel, sebentar dulu, kita masih ada diskusi nih, masih melanjutkan sebentar. Saya kasih kesempatan Mas Umam dulu. Mas Umam, Anda melihat tadi kan sudah ada respon juga dari Presiden Joko Widodo masalah posisi netralitas itu tadi, tapi kan ternyata ada intimidasi yang disebut oleh PDI Perjuangan dengan datangnya polisi ke kantor itu. Anda merasa bahwa posisi pemerintah ini sudah tegas atau belum? Iya, tegas atau tidak, saya pikir itu dibutuhkan pengujian ya.
Kalau misal kemudian memang satu kata dan perbuatan seperti yang disampaikan oleh Mas Ciko tadi, maka harus konsisten di level itu. Nah, di dalam konteks politik memang besar kemungkinan Pak Jokowi tidak akan menyampaikan sebuah statement secara terbuka untuk mendukung satu capres-cawapres tertentu. Tetapi bagaimanapun juga seperti yang disampaikan oleh Pak Kunchoro Ningrat, kemudian Pak Benedict Anderson, bahwa Japanese leadership style itu penuh dengan simbol. Jadi Pak Jokowi tidak perlu menyampaikan sebuah statement, cukup dengan senyum, cukup dengan kerlingan mata, itu elemen-elemen kekuatan di sekitarnya akan bisa memahami sebenarnya kemana arah preferensi politik dari Pak Jokowi. Nah, di level ini barangkali memang harus kita clearkan dulu. Tentu kita tidak bisa secara serta-merta kemudian suudon kepada teman-teman di kepolisian, karena barangkali kalau misal memang itu melakukan kerja-kerja intelijen, harusnya kalau misal memang betul melakukan kerja-kerja intelijen dalam konteks upaya penggalangan informasi, kemudian laporan pandangan mata di lapangan, saya pikir harusnya tidak menggunakan seragam resmi kepolisian, tetapi menggunakan seragam intel. Nah, oleh karena itu, kita dudukkan dulu, jangan kemudian langsung masuk dalam konteks persepsi yang barangkali bisa misleading. Tetapi bahwa kekhawatiran itu adalah sebuah kekhawatiran yang bisa difahami, karena yang dirasakan, yang disampaikan oleh PDIP itu selama ini disampaikan oleh kekuatan masyarakat sipil. Bagaimana kemudian para aktivis, WhatsApp-nya kena blackmail, kemudian mereka dapat intervensi telepon dari berbagai nomor di luar negeri. Itu bukan sesuatu yang baru, dan ini harus menjadi wake up call bagi kita semua, agar instrumen kekuasaan negara tidak menjadi alat politik dan kekuasaan menuju pilpres. Oke, masih dianggap wajar sebetulnya nih Bang Noel, gimana tuh responnya? Masih tetap pada pendirian bahwa ini hal-hal yang biasa-biasa saja? Ya, ini kan sekali lagi tadi saya sampaikan, ini kan hal biasa. Kedua, ini kan mendekati politik yang semakin mendekati ini, tinggal 90 sekian hari ini, ya polisi kan punya kewajiban untuk menjaga ya namanya keamanan, kondusivitas, gitu loh. Masa polisi begitu nggak boleh, lalu mau siapa lagi kita andalkan? Satgas partai. Ya nggak mungkin mereka mampu, mereka bukan orang yang terlatih. Ya, hari ini yang terlatih dan punya legitimasi oleh negara dan bayar pajak kepolisian. Ya biarin aja Pak polisi itu mau di mana, kadang-kadang juga ada di tengah jalan polisi. Kalau gitu bilangnya itu ada polisi di tengah jalan kita, itu ada polisi lalu lintas di mana-mana. Di depan tempat kita aja nih, markas kita ini, itu banyak sekali polisi. Lantas kita langsung terjemahkan, wah ini polisi udah melakukan teror di terhadap kita. Ya jangan dong, pahamin itu bagian tugas-tugas kenegaraan. Sekalipun kemudian disebut oleh FX Rudy gara-gara kasus ini, dan dia meminta TNI, Polri, dan ASN bertindak netral. Jadi akhirnya netralitas inilah yang jadi pertanyaan. Gimana tuh Bang Noel? Ya sudah, mereka udah pasti netral. Udah pasti, mereka udah sampaikan itu berkali-kali. Kapolri, TNI semua udah nyampaikan. Kurang apa lagi? Tapi kan mereka juga punya hak konstitusi keluarganya untuk memilih. Salahkan keluarga-keluarga mereka yang memilih. Yang nggak boleh kan anggota-anggota yang aktif. Ingat, baca itu undang-undang itu. Undang-undang TNI Polri. Yang nggak boleh itu adalah anggota aktif. Lalu keluarganya kan boleh, punya hak. Masa mau dilarang keluarganya? Baik. Untuk menangan, Dari Jawa berkali-kali Kapolri bilang Polri harus netral. TNI juga melalui Panglima juga udah menyampaikan polisi harus netral di 2024 pemilu nanti. Udah semua udah, makanya saya heran. Mau apa lagi sih ini orang-orang ini PDIP ini? Baik. Ini tampaknya Bang Ciko udah mau siap-siap mau menyampaikan pendapatnya, tapi kita akan lanjutkan lagi diskusinya di sesi berikutnya. Tetap bersama kami saudara di Kompas Petang. Gara-gara kasus polisi datang ke kantor DPC PDI Perjuangan di Solo, akhirnya FX Rudy menyampaikan dan meminta TNI, Polri, dan ASN bertindak netral. Pada akhirnya netralitas ini yang dipertanyakan, itu yang menjadi kekhawatiran dan bisa jadi akan muncul saat masa kampanye nanti. Itukah keraguan dari teman-teman PDIP? Itu Kekhawatiran yang wajar, dan saya rasa tidak hanya oleh PDI Perjuangan, tapi juga oleh masyarakat pada umumnya. Yang kita kan tahu, ini nggak usah ditutup-tutupi faktanya, bahwa salah satu calon wakil presiden yang akan maju dalam kontestasi Pilpres di 2024 ini adalah anak sulung dari presiden aktif, yaitu Presiden Jokowi. Nah, kita tahu sendirilah hubungan anak ke bapak ke anak bagaimana, ya kan? Nah, apakah betul netralitas yang dikatakan di mulut itu akan betul-betul diterjemahkan sebagai netralitas di lapangan? Nah, ini tentu menjadi kekhawatiran, dan ini nggak boleh kita
saking takutnya untuk menyampaikan kekhawatiran ini, terus kita bilang oh presiden udah ngomong dia akan netral, pasti dia netral. Lo Cukup menurut Anda itu? Nggak cukup dong. Ini seorang bapak pada anaknya. Nah, seorang bapak ini kebetulan seorang presiden yang sebagai panglima tertinggi, ya kan, dia adalah bosnya Kapolri, bosnya semua menteri, ya dan lain-lain. Nah, kekhawatiran dan kecurigaan itu wajar akan terus ada, apalagi terjadinya intimidasi yang oke, kalau kita mau menganggap apa yang terjadi di Solo bukan intimidasi, tapi kita tahu ada terjadi intimidasi kepada ketua BEM UI, ya kan, rumah orang tuanya di Pontianak didatengin oleh polisi berseragam juga, ya kan. Nah, terus ada beberapa kejadian lagi bahwa dengan menggunakan institusi negara meloloskan anaknya untuk menjadi calon wakil presiden, ya kan? Dan Jadi kasus-kasus ini nggak salah kalau ada kekhawatiran ketika terjadi ada polisi nongkrong di depan rumah saya umpamanya. Ya saya akan curiga itu adalah intimidasi. Oke, Mungkin sehingga karena untuk saya konkret berkata-kata komitmen seperti ini. apa yang ditunggu oleh PDI Perjuangan masalah netralitas ini? Belajar dari kasus ini. Ya belajar, stop intimidasi yang jelas-jelas intimidatif seperti yang terjadi pada saudara kita ketua BEM UI, ya kan. Apa juga yang terjadi di DPC PDIP Solo juga nggak perlulah datang-datang, kecuali sebelum datang telepon dulu, ya kan, apa keperluannya dan lain-lain gitu. Itu kan juga wilayah kita ya gitu. Jadi saya rasa itu. Yang kedua ya saya rasa masyarakat dan partai politik semua juga harus terus mengingatkan. Setiap hari harus diingatkan. Ini tinggal 90 hari, apa sih salahnya kalau diingetin terus, ya kan? Nggak apa-apa, bukan narasi-narasi buruk yang kita bangun kok. Kita ingin menyehatkan demokrasi kita, mengembalikan demokrasi ini seperti sedia kala, bahkan inginnya lebih maju lagi. Nah, kita melihat jangan sampai ada kemunduran-kemunduran dalam demokrasi kita. Oke, sayang sekali sebetulnya Bang Emmanuel Ebenezer sudah meninggalkan forum diskusi ini, tapi setidaknya kita mengapresiasi sudah bergabung ke diskusi kali ini. Saya ke Mas Umam kalau begitu. Bisa meredam ini semua, agar meredam ini semua karena momen rangkaian Pilpres masih panjang sampai nanti Februari, bahkan setelah itu pun juga masih akan ada proses perhitungan suara. Bentuk konkret komitmen apa untuk menjaga netralitas ini agar jangan sampai kasus yang sama terulang lagi, agar jangan ada diksi intimidasi lagi? Ya tentu harus clear memang instruksi dari Pak Presiden itu kemudian harus sampai di level pimpinan-pimpinan lembaga negara, baik itu TNI, Polri, BIN, ASN, dalam konteks ini birokrasi, termasuk di dalam konteks alokasi dan juga kemungkinan distribusi 15 jenis social safety net atau bantuan sosial yang juga amat sangat rawan untuk dipolitisasi menjelang Pilpres 2024 mendatang. Oleh karena itu, semua itu butuh pengujian. Kita harus uji bagaimana kemudian bentuknya, tentu tidak mudah. Karena bagaimanapun juga statement verbal dari pimpinan, dari pemimpin, tentu bisa diinterpretasikan berbeda di lapangan. Nah, oleh karena itu, tentu dari semua kalangan masyarakat sipil harus terus menyala, harus terus hidup untuk mencermati semua ini. Meskipun kita sendiri juga tahu bahwa karakter masyarakat sipil di Indonesia per hari ini cenderung mudah terfragmentasi dan cenderung begitu mudah untuk kemudian diintervensi dan diintimidasi sendiri. Bagaimana kemudian kita masih ingat ketika kemudian terjadi momentum kritis terkait dengan amandemen Undang-Undang KPK, kemudian Undang-Undang Omnibus Law, kemudian terkait dengan RUU KUHP, hampir semua jaringan-jaringan kekuatan masyarakat sipil dan juga mahasiswa termasuk para buruh begitu mudah kemudian diretas, kemudian diintimidasi, dan semua itu kemudian menjadi sebuah tanda bahwa ada situasi demokrasi yang tidak baik-baik saja. Problemnya kemudian ketika masyarakat menganggap ini sebagai sesuatu yang lumrah, yang wajar. Nah, oleh karena itu ini semua harus menjadi concern dari semua pihak, termasuk juga per hari ini agak unik ya, saya mencermati sikap dari teman-teman PDIP dalam konteks ini dengan Mas Ciko. Pak Jokowi apakah masih di take account? Apakah masih dihitung sebagai petugas partai PDIP atau tidak? Karena sikap per hari ini seolah kemudian menegasikan positioning Pak Jokowi sebagai petugas partai di PDIP. Kalau misal memang masih dihitung beliau sebagai petugas partai di PDIP, concern-concern besar semacam ini seharusnya kemudian disampaikan secara langsung. Cukup dipanggil saja Pak Jokowi, berikan warning secara clear, berikan kemudian statement secara tegas, dan di situ bisa terselesaikan dengan baik.
tanpa Baik. kemudian harus melakukan langkah-langkah yang barangkali merepotkan kekuatan masyarakat sipil yang ada. Baik, Mas Umam. Untuk pertanyaan Anda itu kita coba diskusikan untuk forum yang berikutnya, tapi setidaknya untuk saat ini terima kasih Mas Umam sudah bergabung bersama kami. Bang Ciko juga terima kasih sudah hadir di studio Kompas TV. Terima kasih juga kami sampaikan untuk Emmanuel Ebenezer yang juga sudah bergabung dalam diskusi kami. Mas Umam, selamat sore. Bang Ciko, terima kasih. Selamat sore.